Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pelajaran sekolah sahabat kita kali ini berjudul Yang Paling Hina Ini. Pelajaran yang ketujuh dalam buku sekolah sahabat kita. Untuk memudahkan kita mempelajarinya, saya akan membaginya ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah situasi di zaman Yesus. Ada kelompok yang dipandang hina ketika itu. Mereka adalah orang yang disebut orang miskin. Janda dan yatim piatu yang terpaksa harus meninggalkan negerinya, boleh jadi karena peperangan atau karena bencana. Mereka adalah para perempuan yang kehilangan suaminya, mungkin karena tewas dalam peperangan, atau karena hal yang lain, berada dalam penjara penawanan. Ada juga anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Mereka harus mengalami situasi yang tidak dapat mereka hindari. Dan mereka disebut sebagai orang hina ketika itu. Dan terhadap orang-orang seperti inilah Yesus memberikan perhatian. Bahkan dengan mengutip Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2, Yesus menekankan bahwa untuk orang-orang seperti inilah Yesus datang. Kemudian bagian yang kedua, ketetapan Tuhan untuk menolong orang-orang miskin. Tuhan menetapkan tahun pembebasan. Ada satu waktu di mana hutang semua orang miskin itu harus dihapuskan. Mereka tidak lagi membayarnya. Atau kemudian pada tahun yang ketujuh juga, ladang orang-orang yang kaya itu harus dibiarkan sehingga orang-orang miskin dapat menikmati hasilnya. Kemudian yang kedua, Tuhan memberikan amaran kepada kita semua untuk saling membantu. Mazmur pasal 82 ayat 3 dan 4. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang-orang sengsara dan orang yang berkekurangan. Luputkan orang-orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskan mereka dari tangan orang fasik. Lalu ketetapan Tuhan yang ketiga. Orang yang menolong orang miskin akan diberkati oleh Tuhan. Tidak akan berkekurangan mereka. Diluputkan dari celaka. Tahtanya tetap kokoh. Dan terang mereka akan merekah seperti fajar. Kemudian bagian yang ketiga dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ada pengalaman spiritual dalam mengelola harta. 3 tokoh tersebut ini. Pertama, ada orang muda yang kaya. Statusnya, dia kaya raya. Dia tertarik terhadap perkara-perkara yang rohani. Termasuk untuk hidup yang kekal. Tapi apa responnya? Ketika Tuhan menawarkannya kepada keselamatan. Ketertarikannya terhadap hartanya jauh lebih besar daripada apa yang Tuhan tawarkan. Kemudian Zakheus, statusnya adalah dia pemungut cukai, dia orang kaya, tetapi dia dikenal sebagai orang berdosa ketika itu. Dia ingin bertobat. Dia juga rindu untuk hal-hal yang bersifat kehidupan yang kekal. Lalu apa responnya? Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia katakan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan bila mana ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kemudian Ayub. Statusnya dia orang saleh, jujur, takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Bagaimana responnya dalam kehidupan ini? Dalam kesusahan, karakternya tidak berubah. Dia menyelamatkan orang yang sengsara, anak yatim piatu yang tidak ada penolongnya. Dia menjadi mata bagi yang buta dan menjadi kaki bagi orang yang lumpuh. Apa yang dilakukan oleh Ayub mungkin melebihi apa yang kita lakukan saat ini. Dia secara aktif justru mencari siapa orang yang kira-kira perlu untuk dia bantu. Bagian yang keempat, bagaimana cara membantu orang miskin? Pertama, kita harus membangun niat terlebih dahulu. Kita harus membentuk mental kita terlebih dahulu untuk menolong orang lain. Kita harus memotivasi diri ini untuk dapat peduli kepada orang-orang miskin. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan mereka bantuan yang tidak membuat mereka tergantung, menjadi ketergantungan terhadap hal yang tidak perlu. Bantuan yang kita berikan harus dapat memotivasi mereka untuk berusaha secara mandiri. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh mengeksploitasi atau memanfaatkan orang-orang yang kita bantu. Berikan pertolongan tanpa menuntut balasan apa-apa. Apalagi balasan itu sifatnya untuk keuntungan kita sendiri sebagai yang menolong. Kemudian yang keempat, bila mana Anda rasa sulit
untuk mengelola keuangan, coba alokasikan dana Anda secara khusus. Pertama tentunya untuk persepuluhan, kemudian untuk kebutuhan Anda dan keluarga, dan kemudian juga sisihkan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin. Kemudian bagian yang kelima, mengapa kita perlu menolong orang yang miskin, orang yang berkesusahan? Ulangan pasal 17 ayat 7 katakan, itu perintah Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu kita harus turut apa yang Tuhan sedang perintahkan. Kemudian Yakobus pasal 1 ayat 27, itu adalah ekspresi ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Maka kita dengan melakukannya, kita sedang mengekspresikan ibadah yang murni. Matius pasal 25 ayat 35 sampai 46. Kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita menolong orang miskin, orang yang berkesusahan, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga Anda terberkati, termotivasi, dan terinspirasi. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.